Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Fadila Misharani. Di video kali ini kita akan membahas topik penting dalam filsafat ilmu, yaitu dasar-dasar ilmu pengetahuan yang meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tiga istilah ini terdengar asing di telinga kita, tapi sebenarnya sangat penting untuk memahami bagaimana ilmu bekerja, bagaimana pengetahuan dibentuk, dan bagaimana seharusnya ilmu digunakan. Yuk kita mulai dari pemahaman awal. Apa itu filsafat ilmu? Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang secara khusus membahas hakikat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu mengkaji hal-hal mendasar seperti apa yang dimaksud dengan ilmu, bagaimana ilmu dibentuk dan diverifikasi, apa nilai dan tujuan dari ilmu itu sendiri. Dengan mempelajari filsafat ilmu, kita tidak hanya memahami ilmu dari sisi teknisnya, tetapi juga dari sisi logis, rasional, dan etis. Nah, dari sinilah muncul tiga cabang utama dalam filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya saling berkaitan dan saling melengkapi dalam membentuk pemahaman yang utuh tentang ilmu pengetahuan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada ontologi. Ontologi berasal dari kata Yunani ontos yang berarti yang ada dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Secara sederhana, ontologi adalah ilmu tentang keberadaan atau eksistensi. Dalam konteks filsafat ilmu, ontologi menjawab pertanyaan, yang pertama, apa objek yang dikaji oleh ilmu? Yang kedua, apa yang dianggap nyata dan layak untuk diteliti? Setiap cabang ilmu memiliki objek kajiannya masing-masing. Seperti ilmu fisika mengkaji materi dan energi, ilmu biologi mengkaji makhluk hidup, psikologi mengkaji perilaku dan proses mental, ilmu sosial mengkaji interaksi manusia dan masyarakat. Ontologi membantu ilmuwan memahami batasan objek yang mereka teliti dan menentukan realitas apa yang dianggap penting dan relevan dalam suatu penelitian. Contohnya, ketika ilmuwan sosial meneliti tentang keadilan, mereka harus terlebih dahulu memahami makna ontologis dari konsep keadilan itu sendiri. Apakah itu nilai subjektif atau apakah bisa diukur secara ilmiah? Maka, ontologi berperan sebagai dasar untuk membentuk struktur berpikir ilmiah, terutama dalam menentukan apa yang nyata dan layak dikaji. Setelah kita tahu apa yang akan kita kaji, kita tentu bertanya, bagaimana cara mengetahui dan memahami objek tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita masuk ke aspek kedua, yaitu epistemologi. Epistemologi berasal dari kata episteme atau pengetahuan dan logos atau ilmu. Jadi, epistemologi adalah kajian tentang pengetahuan itu sendiri. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh, apa sumber-sumber pengetahuan, dan apa yang membuat sesuatu pengetahuan bisa dianggap benar. Dalam epistemologi ada beberapa sumber utama pengetahuan. Yang pertama, empiris, atau melalui pengalaman dan pengamatan inderawi. Yang kedua ada rasional, melalui penalaran logis dan akal budi. Yang ketiga, intuitif, melalui intuisi atau pemahaman spontan. Yang keempat, otoritatif melalui otoritas seperti guru, ahli, atau kitab suci. Dalam dunia ilmu modern, metode ilmiah menjadi tulang punggung dalam memperoleh pengetahuan yang sahih. Metode ini meliputi observasi, perumusan masalah, hipotesis, eksperimen, analisis data, hingga kesimpulan. Dalam epistemologi, kita belajar untuk memilah mana pengetahuan yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan mana yang hanya dugaan atau asumsi belaka. Lalu, setelah pengetahuan itu didapat dan diuji, muncul pertanyaan penting lainnya. Yang pertama, untuk apa pengetahuan ini digunakan? Inilah yang menjadi fokus dari cabang ketiga, yaitu aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani axios, yang berarti nilai, dan logos yang berarti ilmu. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas nilai, manfaat, dan tujuan dari ilmu pengetahuan. Ilmu tidak berada di ruang yang hampa. Setiap pengetahuan yang ditemukan pasti akan berdampak pada kehidupan manusia, baik secara positif maupun negatif. Pertanyaan yang dijawab dalam aksiologi meliputi, yang pertama, apakah ilmu harus netral atau berpihak? Yang kedua, bagaimana ilmu digunakan secara etis? Dan yang ketiga, apa peran moral dalam penerapan ilmu? Misalnya, penemuan teknologi rekayasa genetika bisa menyelamatkan banyak nyawa, tetapi juga bisa disalahgunakan untuk kepentingan ekonomi atau militer. Disinilah aksiologi berperan. Ilmu harus digunakan secara bertanggung jawab dan manusiawi.
Aksiologi juga menekankan bahwa ilmu seharusnya tidak hanya mengejar kebenaran, tapi juga kebaikan dan keadilan. Nah, maka aksiologi menjadi filter moral dan etis dalam penerapan ilmu pengetahuan di masyarakat. Setelah membahas ketiga aspek dasar dalam filsafat ilmu, kita dapat menyimpulkan bahwa ontologi menjawab apa yang dikaji oleh ilmu, sedangkan epistemologi menjawab bagaimana pengetahuan diperoleh dan diuji, sedangkan aksiologi menjawab apa tujuan dan nilai dari ilmu itu sendiri. Ketiganya harus berjalan bersama agar ilmu pengetahuan tidak hanya logis dan benar, tetapi juga bermanfaat dan bermoral. Dengan memahami dasar-dasar ini, kita bisa menjadi peneliti, pelajar atau pemikir yang lebih kritis, reflektif, dan bertanggung jawab terhadap dampak dari ilmu pengetahuan yang kita gunakan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan kamu tentang dasar-dasar dalam filsafat ilmu. See you!